Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan majelis kita ini termasuk yang diberkahi Allah Ta'ala sehingga ilmu yang kita terima bermanfaat dunia dan akhirat. Dan juga kita berharap dengan diberkahinya majelis ini, semoga para malaikat ikut hadir mendoakan ampunan untuk kita semua, dengan niat kita mencari ilmu semata-mata mengejar ridha Allah Ta'ala. Sebelum saya masuk kepada pembahasan, kalau boleh kerjasamanya bawa bapak di depan saya, Pak. Jazakallahu khairan. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini tema yang kami bawakan merupakan salah satu dari kajian akhir zaman yang memang sudah beberapa tahun ini kami memfokus membicarakan tentang akhir zaman. Mengapa demikian? Karena beberapa sebab. Yang pertama, kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi kita ini dijuluki oleh Allah dalam Al-Quran sebagai khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. La nabiyya ba'dah, nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Nabi kita juga sering dijuluki Nabi akhir zaman. Kalau Nabi kita adalah Nabi akhir zaman, maka kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan umat akhir zaman. Jadi sebab pertama ini adalah karena kita umat akhir zaman. Tentunya ilmu akhir zaman ini penting buat kita. Lalu yang kedua, ilmu akhir zaman ini juga penting karena kita adalah umat Muhammad SAW, umat akhir zaman yang hidup tanpa Nabi ada di tengah-tengah kita. Sehingga jika kita mendalami hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman, seolah-olah hadis-hadis ini menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap bahwa kita ini termasuk yang dirindukan oleh Nabi SAW. Sebab dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan di hadapan para sahabat, "Wudittu, aku rindu untuk berjumpa dengan ikhwani, saudara-saudaraku." Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanukum? Bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Kata Nabi, "La, antum ashabi." Tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun ikhwani, saudara-saudaraku, adalah mereka yang datang nanti. Mereka tidak melihatku, tidak berjumpa denganku, tetapi mereka mencintai dan mentaati aku sebagaimana kalian mencintai dan mentaati aku. Lalu kata Nabi, bila mereka beramal, maka nilai amal mereka sama dengan amal 50 orang. Para sahabat bertanya-tanya, "Rasulullah, apakah amal 50 orang itu di kalangan mereka atau di kalangan kami?" Kata Nabi, "Bahkan di kalangan kalian." Subhanallah. Bayangkan. Jadi kita ini umat akhir zaman yang hidup tanpa Nabi di tengah-tengah kita, tetapi kita berharap kita menjadi yang dirindukan oleh Nabi SAW, karena kita walaupun nggak melihat beliau, kita tidak berjumpa dengan beliau, tetapi mudah-mudahan kita mencintai dan mentaati beliau sebagaimana para sahabat mencintai dan mentaati beliau. Dan itu akan mendatangkan ganjaran bagi kita setiap kita melakukan amal kebaikan, nilainya seperti amal 50 sahabat. Subhanallah. Tentunya kita inginkan hal itu. Lalu yang ketiga, ilmu akhir zaman ini sangat penting karena dengan kita mengerti ilmu akhir zaman ini, kita mengerti apa yang kita hadapi. Hari ini banyak sekali kaum muslimin yang kebingungan melihat dunia kita. Karena apa?
Karena dunia kita saat ini tidak dipimpin dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak disinari dengan nurullah, dengan cahaya petunjuk Allah, dengan cahaya hukum Allah. Sehingga akibatnya dunia ini menjadi gelap. Tapi banyak umat Islam yang tidak faham hal ini. Mereka cuma faham bahwa umat Islam ini umat yang katanya disayang Allah, katanya dicintai Allah. Tapi kenapa dalam realitanya hari ini umat Islam sepertinya terpinggirkan? Setiap hari dikriminalisasi, dimarginalisasi, dizolimi, di berbagai penjuru dunia, bukan hanya di wilayah tertentu, bukan hanya di Palestina, tetapi juga di Rohingya, tetapi juga di Uighur, China, bahkan di negeri kita sendiri. Ya bayangkan di negeri kita yang mayoritas muslim, bisa itu orang kafir dengan leluasa menghina-hina Al-Quran, lalu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini keadaan yang telah menyebabkan banyak kaum muslimin hari ini bingung melihat dunia hari ini. Malah tidak sedikit muslim yang belum pernah keluar negeri, ya, tiba-tiba suatu ketika dapat kesempatan keluar negeri. Dia pergi ke Amerika atau ke Kanada atau ke Eropa. Tiba-tiba sampai di sana dia melihat, wah tertibnya lalu lintas, wah tertibnya orang ketika mengantri tiket, beli tiket apa gitu, ngantrinya rapi. Wah luar biasa bersihnya jalan-jalan, kota-kota, rumah-rumah. Nah pulang dari sana mereka mulai meragukan, ini nggak bener nih ajaran Islam nih, begitu. Ini terjadi hari ini. Nah kalau kita nggak punya ilmu akhir zaman, kebingungan seperti ini akan berkepanjangan. Tapi kalau kita mengikuti ilmu akhir zaman yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya dalam hadis-hadis nubuah, hadis-hadis prediksi kenabian tentang apa yang bakal terjadi di akhir zaman, kita menjadi orang yang mengerti, kita menjadi orang yang faham, kita tidak menjadi orang yang panik dan bingung. Bahkan lebih jauh daripada itu, Nabi tidak saja memberikan deskripsi apa-apa yang kita akan alami seperti yang kita alami sekarang, tapi bahkan Nabi memberikan solusi, jalan keluar yang harusnya kita kerjakan. Nah ini kan yang penting. Hari ini banyak orang akhirnya sudah lebih bingung, nggak bisa memahami situasi dan kondisi dunia. Akhirnya mereka membuat solusi sendiri. Dan solusi sendiri ini kadangkala kalau benar-benar ditinjau dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah, dia sebenarnya melenceng dari petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, ini semua bila mana kita mau mendalami ilmu akhir zaman. Ada lagi hikmah lainnya dari ilmu akhir zaman ini. Dengan kita mempelajari ilmu akhir zaman, niscaya apa-apa yang Nabi katakan tentang akhir zaman, kitalah orang pertama yang bisa mengambil manfaatnya. Sebab hari ini ada hadis-hadis tertentu tentang akhir zaman yang sementara sebahagian umat Islam mendengar pun belum pernah. Tapi sebaliknya ada orang-orang di luar Islam yang mengambil manfaat dari hadis ini. Contohnya satu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi kaum Yahudi. Hatta yakhtabi al-yahud wara'il hajari aw syajari. Sampai-sampai Yahudi itu bersembunyi di balik pohon, di balik batu. Kemudian pohon dan batu itu berbicara, memanggil-manggil tentara Islam. Ya Muslim, ya Abdullah, ta'ala, hai Muslim, hai hamba Allah, kemarilah. Hadza Yahudiyun wara'i uqtulhu. Di belakangku ada Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia. Kecuali Gharqad, karena Gharqad adalah min syajaril yahud, termasuk pohonnya kaum Yahudi. Ini hadis sahih. Tapi ada sebagian umat Islam mendengar pun belum pernah hadis ini. Sementara di Israel hari ini ada proyek penghijauan besar-besaran, menanam pohon banyak-banyak, dan diantara pohon yang sangat dianjurkan ditanam di sana adalah pohon Gharqad. Bayangkan. Bahkan lebih jauh daripada itu, ada website tertentu di internet ya, yang dikasih nama bagus sekali websitenya. Plant a tree in the Holy Land. Tanamlah pohon di tanah suci. Masya Allah.
Muslim mana yang tidak ingin ikut menghijaukan tanah suci Palestina? Ya, semua kita pasti ingin ikut menghijaukan tanah suci Palestina. Begitu kita masuk ke website itu, ternyata yang ditawarkan adalah menanam satu jenis pohon saja, pohon gharqad. Itu ya. Lalu si muslim ini karena nggak mengerti, ya sudah ikutlah menyumbang. Dan di situ langsung tinggal dipilih saja. Kalau pilih gharqad S, small, kecil, cukup klik transfer $3. Kalau pilih gharqad M, medium, klik transfer $6. Gharqad L, large, ya, $9. XL $12. Double XL $15 dan seterusnya. Tapi yang pasti yang dianjurkan, yang ditawarkan hanya satu jenis pohon gharqad, karena ini pohonnya kaum Yahudi. Kan ironis sekali, ini hadis milik kita Pak, dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sebahagian umat Islam bahkan belum pernah tahu hadis ini. Sementara di Israel hari ini mereka sudah serius melakukan penanaman pohon gharqad, dan nggak tanggung-tanggung sampai Perdana Menterinya langsung ikut menanam supaya membangkitkan semangat rakyatnya ikut menanam pohon gharqad. Ya. Nah, namun demikian kita tidak perlu berkecil hati, karena hadis ini, begitu kita kenal hadis ini, lalu kemudian Allah panjangkan umur kita sampai kita nanti masuk dalam barisannya Al-Mahdi insyaallah, ya, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang-orang beriman di akhir zaman. Lalu kemudian kita diizinkan, ditakdirkan berperang lawan Yahudi, ya sudah, yang pertama kali kita cari justru pohon gharqad, ya, untuk segera menebas yang ada sembunyi di belakangnya. Ya, walaupun pohon itu nggak memberitahu kita ada Yahudi bersembunyi, tapi kita tahu dari hadis, oh ini pasti ada Yahudi bersembunyi. Ya, wallahu a'lam bishawab.